Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran. Kelompok 9 terdiri dari saya Andrul Al-Firdausi, yang kedua ada Diki Ramdhani, dan yang ketiga ada Faiz Agil Atta Barmawi. Selamat menyaksikan. Pengertian munasabah menurut bahasa dan terminologi. Menurut bahasa berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan yang artinya dekat. Al-munasabah bisa juga berarti al-muqarrabah yaitu mendekatkan, dan al-musyakalah yang artinya menyesuaikan. Secara bahasa adalah segala sesuatu yang ada kedekatan dan keterkaitan, keterhubungan, kesesuaian, ketertarikan, keserupaan, keserasian, kesamaan, perbandingan, bahkan juga perlawanan atau kontradiktif sekalipun, maka disebutlah munasabah. Munasabah secara terminologi adalah hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat dan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, antara ayat-ayat satu dengan yang lainnya. Imam Asyuyuti mengutip dari pendapat Ibnu Arabi yang mendefinisikan munasabah kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sehingga ia terlihat suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Pengertian munasabah menurut para ulama. Menurut Al-Zarkashi, an-nasibu sama artinya dengan al-qaribu al-mutasil, yaitu yang artinya dekat dan bersambungan. Contoh dua orang yang bersaudara dan anak paman, kedua-duanya saling berdekatan dan dalam artian ada ikatan. An-nasibu juga bisa berarti ar-rabit yang maknanya ikatan pertalian. Menurut Imam Izam, munasabah secara bahasa adalah cocok, patut, dan sesuai dan mendekati. Contohnya yaitu jika dikatakan bahwa A munasabah dengan B, berarti A mendekati atau menyerupai B. Menurut Imam Asy-Syadzali, munasabah adalah ilmu yang menerangkan kolerasi dan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, baik yang ada di belakangnya ataupun ayat yang ada di mukanya ataupun yang sebelumnya. Menurut Imam Asyuyuti, munasabah harus dikembalikan kepada makna keterhubungan baik secara khusus, umum, konkret, sebab dan musabab, ilat dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. Konsep munasabah pada 8 titik. Dari definisi-definisi di atas, para ulama merinci konsep munasabah pada 8 titik keterkaitan sebagai berikut. 1. Keterkaitan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, keterkaitan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat tersebut. Yang ketiga adalah keterkaitan antara fawatih al-suwar, ayat yang pertama yang terdiri dari beberapa huruf dan dengan isi surat. Sejarah perkembangan ilmu munasabah. Ilmu munasabah muncul dan disusun pada awal abad ke-4 Hijriah melalui karya tangan Abu Bakar An-Nasaiburi yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah orang yang pertama menyampaikan ilmu munasabah di kota Baghdad. Apabila dibacakan kepada beliau ayat-ayat dari surat Al-Quran, maka beliau berkata, mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini, dan apa rahasia dan hikmah surat ini diletakkan di samping surat ini? Beliau sering mengkritik ulama Baghdad karena mengabaikan ilmu munasabah. Perkembangan selanjutnya, aktivitas penyusunan ilmu munasabah baru muncul pada abad ke-4 Hijriah. Muhyiddin Ibnu Arabi berkata,
Kami tidak melihat satu orang pun ulama melibatkan diri dalam mengkaji dan menyusun ilmu munasabah kecuali Ar-Rumani, wafat tahun 386 Hijriah, dari kalangan ulama nahwu. Pendapat ini mengatakan bahwa ilmu munasabah mulai disusun pada akhir abad ke-8 Hijriah, yaitu dalam kitab Burhan fi Tartibi Suwar Al-Quran yang disusun oleh Ibnu Az-Zubair Al-Ghamati. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyusunan ilmu munasabah Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian yang pertama, ulama-ulama yang mengkhususkan menyusun ilmu munasabah, dan di antara ulama yang paling terkenal adalah yang pertama ada Abu Ja'far Ibnu Al-Zubair Al-Andalusi dalam kitab Al-Burhan fi Munasabati Tartibi Suwar Al-Quran. Yang kedua ada Jalaluddin Al-Sayuti. Beliau menyusun 3 kitab dengan tema munasabah, yaitu yang A ada kitab Asrar Al-Tanzid. Kitab ini mengupas tentang korelasi surat dan ayat. Yang B ada kitab Tanasuk Al-Durari fi Tanasuk Al-Suwar. Kitab ini mengupas lebih khusus lagi dari kitab Asrar Al-Tanzid. Yang C ada kitab Marasid Al-Matali fi Tanasuk Al-Maqati wal-Matali. Kitab ini mengupas tentang korelasi antara pembuka dan penutup surat. Ketiga, Abdullah Al-Siddiq Al-Ghimari dari kalangan ulama hadis dalam kitab Jawahir Al-Bayan fi Tanasubi Suwal Al-Quran. Dr. Muhammad Ahmad Yusuf Al-Qasim menulis dalam tesisnya Al-Munasabatu fi Tartibi Ayat Al-Quran Al-Karim wa Suwari, dan telah diujikan di Fakultas Usul Al-Din Al-Azhar Mesir. Bagian kedua, ulama-ulama yang menyusunnya lebih luas lagi dan tematik yang mencantumkan bab-bab dalam pembahasannya. Di antara ulama yang terkenal dalam menyusunnya adalah yang pertama ada Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Al-Quran. Yang kedua ada Al-Sayuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Al-Quran. Bagian ketiga, ulama-ulama yang melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat dan surat-surat yang berkaitan dengan munasabah. Di antara ulama yang terkenal adalah yang pertama Al-Fakhr Al-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib. Yang kedua Abu Al-Su'ud dalam kitab tafsir Irsyad Al-Aql Al-Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim. Yang ketiga ada Said Kutub dalam kitab Fizilal Al-Quran. Yang keempat ada Burhanuddin Al-Biqai dalam kitab Nazm Al-Durfi Tanasub Al-Ayat wal Suwar. Kitab ini merupakan mahakarya yang fenomenal, terdiri dari 22 jilid. Selanjutnya, pandangan ulama tentang ilmu munasabah. Terdapat 2 sikap ulama memandang keberadaan ilmu munasabah, yaitu ada ulama yang mendukung dan ada pula ulama yang menolaknya. Para ulama yang mendukung keberadaan munasabah Al-Quran berpendapat bahwa sesungguhnya Al-Quran mendorong seseorang untuk terus mencari rahasia dan hikmah di sebalik susunan ayat-ayatnya. Ia bagaikan bintang-bintang di langit yang terpisah dan menyebar di mana-mana, namun bersatu dalam cahaya dan saling berkaitan. Ulama yang berada di barisan ini adalah Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Fakhr Al-Din, Al-Razi, Al-Biqai, Al-Zarkashi, Al-Suyuti, Al-Zarqani, dan lain-lain. Ulama yang menolak dan mengingkari munasabah Al-Quran alasannya adalah karena terlalu dipaksa-paksakan, takalluf, mencari korelasi, dan hal itu tidak dianjurkan oleh syara'. Di antara ulama yang paling kuat menolak keberadaan ilmu munasabah adalah Izzuddin bin Abdi As-Salam dan Imam Al-Shawkani. Selanjutnya macam-macam munasabah. Dari segi sifatnya, munasabah terbagi 2, yaitu Zohir al-Irtibat yang artinya bahagian Al-Quran yang satu dengan yang lainnya kelihatan jelas dan kuat karena kuatnya kaitan kalimat satu dengan yang lainnya. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat-ayat lain, sehingga terlihat semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah. Sebagai contoh adalah korelasi antara satu ayat dan 2 ayat dari surah Al-Isra yang menjelaskan tentang diperjalankan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Dari kedua ayat tersebut, nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul.
Munasabah jenis kedua yaitu khofi al-irtibat, artinya bahagian Al-Quran tidak tampak jelas korelasinya. Bahkan ayat-ayat tersebut kelihatan berdiri sendiri, baik ayat-ayat tersebut saling berhubungan atau saling bertentangan dengan yang lain. Contoh, sebagaimana dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Jika dianalisa ayat-ayat tersebut, maka tampaklah bahwa ayat-ayat tersebut tidak terkait antara satu dengan yang lainnya. Padahal, hakikatnya, ayat-ayat tersebut saling berkaitan erat. Penyebutan kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat tergantung kepada unta. Namun keadaan tersebut tidak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka mengembala, dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang luas. Untuk mengetahui korelasi dalam ayat di atas tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang memiliki kualifikasi pengetahuan yang mumpuni, terutama menguasai ilmu asbab an-nuzul, di samping ilmu munasabah yang tentunya sangat urgent sekali dikuasai. Adapun munasabah antara surat sebenarnya tidak banyak diminati oleh ulama tafsir, berbeda dengan munasabah antara ayat yang banyak diminati oleh ulama yang mendukung munasabah Al-Quran. Cakupan korelasi antara surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara nama-nama surat, misalnya surat Al-Mu'minun dilanjutkan dengan An-Nur, lalu diteruskan dengan surah Al-Furqan. Adapun korelasi nama surat tersebut adalah orang-orang mukmin berada di bawah cahaya yang menerangi mereka, sehingga mereka mampu membedakan yang hak dan yang batil. Yang kedua, hubungan antara permulaan surat dan penutupan surat sebelumnya, misalnya permulaan surat Al-Hadid dan penutup surah Al-Waqiah memiliki relevansi yang jelas, yakni adanya korelasi. Yang ketiga, hubungan antara awal surat dan akhir surat. Dalam satu surat terdapat keterkaitan antara awal surat dan akhir surat. Misalnya dalam surah Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa, Fir'aun serta pasukannya. Sedangkan penutup surat tersebut menceritakan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Begitu juga antara awal surat Al-Mu'minun dan akhir surat Al-Mu'minun. Di awal surat Al-Mu'minun Allah menjelaskan tentang keberuntungan orang mukmin, sedangkan di akhir surat tersebut Allah menerangkan tidak beruntungnya orang-orang kafir. Yang keempat, hubungan antara dua surat dalam persoalan isi surat, misalnya dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah berisi tentang penjelasan yang lebih rinci dan dari isi surat Al-Fatihah. Selanjutnya, manfaat ilmu munasabah. Banyak manfaat dan faedah mengetahui ilmu munasabah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan bagian-bagian kalam sebagiannya dengan sebagian yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga semakin kuat pertalian antara ayat dan surat. Yang kedua, menghilangkan keraguan dalam hati karena mampu menemukan kehalusan susunan kata dan hikmah-hikmah urutan dan tertib ayat dan surat. Yang ketiga, mengetahui rahasia dan hikmah di balik pensyariatan hukum. Yang keempat, dapat menentukan dan mengetahui pemahaman tentang makna-makna ayat serta mengetahui pengertian dan definisi ayat yang dimaksud. Yang kelima, mengetahui dengan jelas rahasia-rahasia pengulangan ayat-ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang keenam, dapat mempersiapkan dan menemukan adanya munasabah antara ayat dan surat dari segi munculnya kemujizatan Al-Quran. Yang ketujuh, membantu mempermudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat mengeluarkan istinbat hukum dan terhindar dari kesalahan dalam menangkap pesan-pesan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya ilmu munasabah. Setelah menjelaskan manfaat dan kegunaan ilmu munasabah, dapatlah disimpulkan bahwa begitu penting dan urgentnya keberadaan ilmu munasabah dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu munasabah Al-Quran merupakan ilmu yang paling mulia, dengan pertimbangan bahwa setiap ilmu adalah mulia karena kemuliaan tema dan topiknya. Begitu juga dengan mulianya tema mencari korelasi dan pertalian antara ayat dan surat.
mengantarkan kepada mulianya ilmu munasabah Al-Quran. Dalam kaitannya dengan penafsiran Al-Quran, munasabah juga membantu dalam interpretasi dan takwil ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufasir menafsirkan ayat atau surat dengan menampilkan asbab al-nuzul ayat atau surat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah, dari uraian di atas menyangkut pentingnya ilmu munasabah, dapat dikatakan bahwa terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang eksistensi ilmu munasabah, yang pasti ilmu munasabah telah diakui keberadaannya sebagai suatu disiplin ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak hanya itu, ilmu munasabah ini masih mungkin untuk terus dikembangkan sesuai statusnya sebagai ilmu ijtihad. Ilmu munasabah juga bisa meyakinkan dan memperkuat akan kemujizatan Al-Quran. Semakin banyak menganalisa Al-Quran dengan menggunakan instrumen munasabah, maka semakin terpesona melihat dan mengetahui kemujizatan Al-Quran, di samping memiliki kedudukan yang penting dalam menafsirkan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila